10038. Perkenalkan, nama saya Fairuz Fauzia Asmat dengan NIM 2224166. Halo, nama aku Asyifa Khairul Hakiki, NIM 224100055. Baik, sebelum kita memulai video presentasi kelompok 1, kita berterima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Vista Yulianti SEMAK dan teman-teman saya yang sudah menonton video ini dengan materi yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen. Yang pertama itu ada sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen dimulai sejak manusia belum mengenal ilmu secara resmi. Contohnya, peninggalan fisik seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Madinah, dan tembok Cina. Proses pembangunan ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol. Pemikiran awal mengenai ilmu manajemen tercetus setelah dua peristiwa sebelum abad ke-20. Yang pertama itu ada Adam Smith, seorang filsuf yang juga mempelopori ilmu ekonomi modern, menerbitkan sebuah buku berjudul The Wealth of Nations. Terus yang kedua ada revolusi industri di Britania, menyebabkan produksi barang yang biasanya dilakukan di rumah mulai dilakukan di pabrik dengan teknologi yang memudahkan pekerjaan. Sebuah industri membutuhkan sistem kerja yang baik untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar produksinya berjalan dengan lancar. Perkembangan ilmu manajemen kemudian mengalami beberapa tahap. Yang pertama ada perspektif manajemen klasik, yang kedua ada perspektif manajemen perilaku, dan yang ketiga ada perspektif manajemen kuantitatif. Yang pertama aku akan membahas perspektif manajemen klasik. Teori manajemen klasik muncul pada akhir abad ke-19. Pionirnya Frederick Winslow Taylor. Ia berfokus pada efisiensi kerja melalui pengukuran dan analis. Karakteristik utama teori ini meliputi struktur organisasi yang jelas, motivasi karyawan, dan pengambilan keputusan yang baik. Kelebihan manajemen klasik mencakup peningkatan produktivitas, finansial, dan koordinasi antar individu dalam organisasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asyifa Khairul Hakiki. Kepada waktu dan tempat, dipersilahkan. Sejarah perkembangan manajemen klasik. Yang pertama ada Robert Owen. Diawali dengan kontribusi Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Seorang manajer dan pemilik pabrik kapas di Inggris. Owen memperbaiki kondisi kerja pekerja dengan mendirikan perumahan yang lebih baik, toko untuk membeli barang kebutuhan dengan harga murah, dan mengurangi jam kerja hingga 10,5 jam per hari. Dia juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka untuk meningkatkan prestasi pekerja dan mendorong sistem feedback. Yang kedua ada Charles Babbage pada tahun 1792 sampai dengan 1871. Seorang profesor matematika menganjurkan pembagian kerja division of labor untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ide-ide kuantitatifnya dapat digunakan untuk analisis persoalan perusahaan seperti pembangunan bahan baku dan fasilitas lain, sehingga dia dianggap sebagai pionir manajemen ilmiah. Yang ketiga ada Henry Fayol, memperkenalkan konsep manajemen sebagai proses yang melibatkan berbagai fungsi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Ia berpendapat bahwa manajemen adalah seni dan ilmu yang dapat dipelajari dan diterapkan. Pokok teori manajemen. 1. Teori manajemen ilmiah. Pertama kali manajemen ilmiah atau manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan dibahas pada sekitar tahun 1999, dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Teori ini menekankan efisiensi melalui pengukuran dan analisis kerja. Taylor berfokus pada spesialisasi dan peningkatan produktivitas. Yang kedua ada teori organisasi klasik. Tokoh seperti Henry Fayol mengembangkan prinsip manajemen yang mencakup pembagian kerja, disiplin, dan kesatuan perintah. Fayol mengemukakan 14 prinsip yang menjadi dasar pengelolaan organisasi. Yang ketiga ada fungsi manajemen klasik.
pertama ada merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memimpin, dan yang keempat mengendalikan. Yang keempat ada karakteristik manajemen klasik. Yang pertama ada pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis, yang kedua investasi terbesar adalah karyawan, yang ketiga tenaga kerja diberi pelatihan keterampilan sesuai operasi pabrik, yang keempat karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang, yang kelima adanya skema pembagian keuntungan. Saya Fairuz Fauzia Asmat dari kelompok 1 manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang perspektif manajemen perilaku. Pendekatan manajemen perilaku fokus pada pengaruh faktor psikologis dan sosial terhadap perilaku individu dalam organisasi. Teori ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Lalu, penerapan pendekatan ini mencakup pengembangan gaya kepemimpinan yang adaptif, komunikasi efektif, dan pembentukan tim yang solid. Lalu ada perspektif manajemen kuantitatif. Pendekatan manajemen kuantitatif menggunakan teknik matematis dan statistik untuk memecahkan masalah dan mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Fokus utamanya adalah pada analisis data dan pemodelan sistem untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada teori manajemen kontemporer. Perspektif manajemen kontemporer meliputi beberapa paradigma dan pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Beberapa teori manajemen kontemporer meliputi teori manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen lingkungan dan pengembangan, dan manajemen jaringan. Lalu kesimpulannya, setelah melakukan analisis dan pembahasan terkait perkembangan ilmu manajemen, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkembangan ilmu manajemen yang mencakup sejarah ilmu manajemen yang sudah ada sejak berpuluh-puluhan ribu tahun yang lalu, kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekian, terima kasih.